Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Nurwidya Stuti. Kali ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Evaluasi Peranan Fungsi Purchasing Clerk di Hotel dalam Proses Pengadaan Barang guna Meningkatkan Profit. Adapun objek penelitian yang saya angkat adalah Hotel Arya Barito Banjarmasin, di mana hotel ini sudah lama berdiri di Kota Banjarmasin sejak sekitar tahun 2007-2008. Untuk latar belakang masalah sendiri, saya mendefinisikan pariwisata itu sebagai aktivitas orang yang diidentifikasi sebagai pengunjung. Perkembangan industri pariwisata tidak dapat lepas dari beberapa hal pendukungnya, antara lain akomodasi, makanan, dan minuman, serta objek wisata. Salah satu industri pariwisata yang berperan adalah hotel. Hotel merupakan sarana akomodasi penginapan atau tempat tinggal sementara, serta tempat makan dan minum. Dalam penelitian ini, saya kenapa jadi mengambil Arya Barito sebagai objek penelitiannya, karena hotel itu terbilang cukup lama masa berdirinya, dan sampai sekarang masih eksis, di mana ada peran purchasing clerk yang bisa atau berhasil menghandle penekanan biaya operasional. Bagian finance berperan penting untuk merencanakan, mengembangkan, menyediakan, dan mengontrol fungsi keuangan di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara tepat untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Pada industri hotel, bagian pembelian merupakan fungsi yang penting dalam pelaksanaan proses pengadaan barang. Bagian pembelian dalam sebuah hotel disebut juga purchasing. Semua rangkaian pelayanan di hotel itu berawal dari purchasing, karena tugasnya memang menyediakan barang untuk semua kebutuhan departemen. Dan untuk rumusan masalah, ada dua. Yang pertama, bagaimana peranan fungsi purchasing clerk dalam sistem pemesanan dan penyediaan barang dari setiap departemen agar tidak sampai merugikan biaya operasional. Dan yang kedua, bagaimana peranan fungsi purchasing clerk dalam menyediakan. Kalau tadi itu pemesanan dan penyediaan, dan kalau yang kedua ini menyediakan barang untuk setiap departemen dalam upaya meningkatkan mutu kualitas produk hotel. Tujuan penelitian pertama, mendeskripsikan dan menjelaskan peran fungsi purchasing dalam sistem pemesanan barang dan penyediaan departemen di Hotel Arya Barito Banjarmasin agar tidak merugikan biaya operasional. Yang kedua, mendeskripsikan dan menjelaskan peranan fungsi purchasing dalam menyediakan barang untuk setiap departemen di Hotel Arya Barito Banjarmasin dalam upaya meningkatkan mutu kualitas produk layanan hotel. Adapun landasan teori dimulai dari definisi hotel. Definisi hotel menurut Hotel Strictures Act 1956 dalam kurung Sulationo 1999.25 adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus atau dalam kurung perjanjian membeli barang yang disertai dengan perundingan sebelumnya. Dan sedangkan menurut SK Menparpostel nomor KM 37 /PW.340 MPPPT strip 86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta
jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Definisi pengadaan. Pengadaan dapat didefinisikan sebagai sistem pertukaran antara penjual dan pembeli. Ini adalah proses mendapatkan barang dan jasa, termasuk semua aktivitas yang berhubungan dengan menentukan jenis produk yang dibutuhkan, melakukan pembelian, menerima dan menyimpan pengiriman, dan administrasi kontrak pembelian. Setelah pembeli tahu apa yang dibutuhkan, mereka mulai mencari pemasok yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembeli kemudian berusaha untuk memesan jumlah yang benar produk atau jasa pada waktu yang tepat dan harga terbaik, memastikan bahwa kiriman tepat waktu, dan memastikan bahwa item disampaikan memenuhi kebutuhan perusahaan. Definisi ini berasal sumber dari Feinstein, AH, tahun 2012. Definisi yang ketiga, definisi purchasing. Purchasing adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari purchasing department adalah untuk menjaga kualitas dan nilai dari produk perusahaan, meminimalisasikan perputaran modal yang didapat untuk penyediaan stok barang, menjaga aliran barang masuk dan barang keluar, dan memperkuat daya saing organisasi atau perusahaan. Purchasing juga bisa dikatakan dalam penerimaan dan pemrosesan permintaan resmi atau proses pembelian barang, membuat penawaran dan mencari barang, evaluasi penawaran, pemeriksaan atas barang yang diterima, dan mengawasi atas penyimpanan dan pemakaian yang tepat. Yang selanjutnya, definisi purchasing clerk, atau seringkali dipanggil purchasing staff. Purchasing clerk atau purchasing staff dikenal juga dengan staf pembelian. Purchasing staff adalah seorang karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan atau badan usaha yang pekerjaannya mengurusi pembelian barang atau material yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, proses pengadaan barang. Proses pengadaan barang menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Will 2010 mengatakan bahwa pengadaan barang adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan, dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman, dan harga yang terjangkau. Prinsip purchasing. Ada 9, jadi dapat saya jabarkan dari satu persatu. Harga yang tepat, di mana harga agar memperhatikan mutu kualitas pelayanan hotel, perlu menimbang harga yang tepat, tetapi tidak perlu menjadi harga terendah. Jadi begini, ini dimaksudkan dalam seorang purchasing clerk itu harus bisa atau memiliki link supplier yang di mana mereka memberikan harga yang tepat. Tetapi harga yang tepat itu tidak dimaksudkan untuk harga yang murah atau harga yang minimal gitu, tapi juga kualitasnya juga bagus gitu. Jadi tidak mencari harga yang paling terendah, tetapi barangnya tidak bagus, itu juga nggak bisa. Nanti malah merugikan dari hotel tersebut. Dan kedua, kualitas yang tepat. Nah, ini berhubungan dengan dari yang poin pertama tadi, jadi harus ada kualitasnya juga. Kualitas harus tersedia terukur dan dapat dipahami sejauh mungkin. Ada harga, ada kualitas. Yang ketiga, waktu yang tepat. Waktu yang terhitung antara pesanan dan supplier yang sudah dikonfirmasi dengan jadwal pengiriman sampai tiba di hotel. Itu
purchasing clerk harus mengetahui ini loh supplier yang pengirimannya tidak terlalu lama sehingga dalam pengadaan di departemen tertentu itu, di departemen di hotel itu tidak menghambat dari keterlambatan pengiriman supplier. Jadi waktu yang tepat juga harus diperhatikan. Sumber yang tepat, lagi-lagi harus memilih supplier yang benar. Jadi jangan hanya mencari supplier yang harga rendah tetapi mereka tidak bisa dibilang supplier lamban gitu. Jadi harus bisa juga memilih sumber yang tepat. Juga mempunyai barang-barang yang bagus dan banyak variasinya juga. Yang kelima, kuantitas yang tepat, menentukan jumlah yang tepat setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur harga, diskon, ketersediaan barang. Yang keenam, sikap yang tepat, mampu berinovatif dan bisa meminimalkan biaya produksi akhir dalam tujuan meningkatkan profit. Dalam hal ini disebutkan seorang purchasing clerk bisa cepat tanggap untuk memilih supplier yang tepat untuk dipilih, seperti pelayanannya bagus, cepat, pengirimannya cepat, harganya juga bagus. Untuk skala meningkatkan profit di hotel itu tidak menjatuhkan atau merugikan hotel. Kontrak yang tepat, mengadopsi kebijakan dan prosedur yang sesuai. Bahan yang tepat, memilih jenis material yang dapat dibutuhkan untuk produksi. Transportasi yang tepat bisa menyeimbangkan jenis moda dengan identifikasi profil item yang dipesan. Tugas dan tanggung jawab purchasing clerk. Tugas purchasing clerk antara lain adalah merencanakan dan mengkoordinasi proses membuat purchase order dan purchase request untuk kebutuhan semua departemen yang ada di hotel. Pada dasarnya, peran fungsi purchasing clerk adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu, harga, dan kualitas yang tepat. Adapun menurut Asauri tahun 98 menjabarkan tanggung jawab bagian pembelian sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelian bahan-bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi dan pembelian bahan-bahan tersebut pada tingkat harga di mana perusahaan akan mampu bersaing dalam memasarkan produknya. Bertanggung jawab atas usaha-usaha untuk dapat mengikuti perkembangan bahan-bahan baru yang dapat menguntungkan dalam proses produksi, perkembangan dalam desain, harga, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produk perusahaan, harga, serta desainnya. Bertanggung jawab untuk menurunkan investasi atau meningkatkan perputaran bahan, yaitu dengan penentuan schedule arus bahan ke dalam pabrik dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dengan menyelidiki data-data dan perkembangan pasar, perbedaan sumber-sumber penawaran, dan memeriksa pabrik supplier untuk mengetahui kapasitas dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan bahan-bahan yang dibeli setelah diterima dan bertanggung jawab atas pengawasan persediaan. Selanjutnya, Purchasing Department. Menurut Suasana 2007, Purchasing Department merupakan tempat atau pusat dilakukannya transaksi pembelian segala jenis barang, keperluan, operasional hotel, sehingga bagian pembelian ini sering dikatakan sebagai pusat pembelian pada perusahaan atau hotel yang bersangkutan. Ada 3 hal prosedur pembelian barang agar dapat berjalan dengan efektif adalah, pertama, dibutuhkan purchasing clerk yang jujur, adil, dan tidak kolusi oleh supplier yang dari pihak manapun. Jadi tidak ada pemilihan supplier tertentu untuk dipilih, dalam arti mereka mengambil keuntungan dari pihak supplier. Juga harus mengetahui tentang asal dari barang atau bahan, karakteristik, dan cara penyimpanan dari barang yang akan dibeli. Adanya pedoman yang dipakai oleh purchasing clerk
dalam pembelian bahan makanan yang dikenal dengan istilah Standard Purchase Specification, meliputi kualitas barang, ukuran, berat, dan lain sebagainya. Mengikuti metode dan prosedur pembelian yang efektif dalam proses pembelian bahan makanan, tidak terlalu banyak menggunakan formulir-formulir yang dapat menghambat kelancaran proses pembelian barang. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam analisis ini, saya sudah membuat semacam bagan atau gambar. Nah, di sini ada dua variabel yang saya temukan. Variabel independen, di mana disebutkan ada satu pemesanan barang, dan yang kedua menyediakan barang. Dan untuk variabel independen, dependen, itu adalah hasil dari penggabungan variabel independen. Jadi antara pemesanan barang dan menyediakan barang itu terbentuklah suatu proses pengadaan barang. Jadi dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan di Hotel Arya Barito Banyumasin, peranan fungsi purchasing clerk dalam proses pengadaan barang menggunakan dua jenis variabel, pemesanan barang dan menyediakan barang. Terus yang kedua, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh pendekatan studi kasus serta pengamatan secara langsung terhadap peranan purchasing clerk di Hotel Arya Barito Banjarmasin. Populasi sampelnya yaitu dari seluruh staf di Hotel Arya Barito dan sampelnya itu tertuju pada purchasing clerk. Metode pengumpulan data, ada data primer dan sekunder. Jadi data primernya ialah peranan purchasing yang sumbernya langsung berasal dari purchasing clerk, sedangkan data sekunder, data yang sumbernya dari objek penelitian, yaitu melalui artikel online brosur yang tersimpan. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kasus. Alat analisis menggunakan library research, di mana sumber-sumber informasi didapatkan berasal dari referensi atau artikel dari media online. Setelah itu ada hasil penelitian di mana di Hotel Arya Barito Banjarmasin menggunakan beberapa form untuk proses pengadaan barang di hotel tersebut. Itu ada 3. Ada purchase request, di mana form ini digunakan untuk pemesanan barang dari form untuk permintaan pemesanan barang untuk supplier. Maaf, ini bukan dari supplier, tapi untuk supplier. Dan yang kedua, purchase order, form yang dibuat oleh purchasing clerk untuk pemesanan barang ke supplier. Ketiga, receiving receipt. Jadi form ini digunakan pada saat barang tiba. Nanti yang mengisinya adalah petugas receipt. Di sini ada skema bagan. Jadi di sini bermula dari salah satu departemen yang membutuhkan barang. Nanti alurnya seperti ini, ditujukan diserahkan ke kepala departemen masing-masing, apakah menyetujui atau tidak. Nanti apabila setuju, baru salah satu departemen meminta ke purchasing clerk untuk dibikinkan purchase request. Tetapi sebelumnya purchasing clerk ini mereka mencek harga dulu ke supplier. Paling tidak ada 3 supplier. Maaf, di sini 1, harusnya di sini 3. Misalnya ketik. Jadi cek harga. Setelah cek harga, mereka membuat purchasing clerk itu membuat purchase request. Purchase request ini purchasing clerk menyerahkan lagi ke purchasing manager untuk dicek. Jadi purchasing manager nanti mencek PR-nya atau purchase request-nya dan mengecek ke
bagian departemen yang membutuhkan. Apakah benar mereka membutuhkan barang tersebut? Setelah disetujui, purchasing request tadi diserahkan lagi ke cost control untuk meminta tanda tangan atau persetujuan juga. Dari cost control juga lanjut ke financial controller. Sama seperti tadi, pengecekan juga dan penandatanganan, dan dialurkan lagi ke general manager untuk meminta persetujuan secara resmi. Apabila sudah menyetujui, nanti purchasing clerk bertugas untuk melakukan penawaran harga ke berbagai supplier. Jadi ada beberapa pilihan, nanti ada yang dipilih. Apabila sudah dipilih, mereka purchasing clerk melakukan atau membuat purchase order. Skemanya di sini. Setelah membuat purchase order, purchasing clerk mengorder barang ke supplier. Setelah itu barangnya tiba, apabila sudah tiba, diterima oleh staff receiving. Di sini staff receiving memeriksa segala macamnya, kelengkapan benda sesuai tidak dengan DPO, dan faktur-fakturnya ada tidak juga sesuai dengan DPO. Setelah itu receiving membuat receiving receipt, dan ini adalah skema yang terakhir. Dan ini kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dalam proses pengadaan barang, purchasing clerk berperan menjembatani antara pihak hotel dengan supplier dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pengadaan barang di hotel. Bagian purchasing akan mencari beberapa supplier yang tepat sesuai dengan kriteria dan spesifikasi dari barang yang dipesan, agar dapat menguntungkan bisnis dan meningkatkan profit. Jadi memang seorang purchasing clerk itu peranannya bisa dibilang penting untuk suatu perusahaan atau hotel, karena tugas mereka di samping membeli atau mengorder barang, mereka juga harus tahu batasan-batasan harga barang yang di luaran itu agar tidak merugikan biaya operasional hotel. Jadi memang disitulah perannya untuk meningkatkan profit bisnis hotel tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan materi yang saya sampaikan, mungkin bisa dikoreksi kepada saya, bisa dikirimkan WA atau email. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.